Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustadz sekalian, berikut adalah kisi-kisi penilaian sumatif akhir semester AS ganjil untuk mata pelajaran kimia. Kita akan ulas masing-masing kisi-kisi. Kemudian kita akan berikan beberapa contoh soal yang relevan terkait indikator soal yang telah diberikan. Jangan lupa untuk dicatat agar ilmunya nanti melekat di kepala. Kemudian jangan lupa untuk diulang-ulang agar ketika mengerjakan ujian di hari H dapat mengerjakannya dengan lancar dan baik. Mari kita mulakan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan bahas untuk yang pertama. Untuk indikator soal pertama, diberikan sebuah struktur senyawa hidrokarbon. Peserta didik mampu menghitung jumlah karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau masih ingat ini tentang karbon primer ya, C primer. Ini tentang C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Di mana primer ini atom C yang hanya mengikat satu atom H. Kalau sekunder ini 2 atom H, kalau tersier ini 3 atom H, sedangkan kuartener ini adalah 4 atom H. Ya, kita kasih contoh misalnya H3, H2, EH, EH3, E, EH3, EH3, H2, EH3. Nah, dari kondisi ini saja dapat ditentukan berapa jumlah primer, berapa jumlah sekunder. Kalau nanti atom primer, dia hanya itu ada 3 ya, seperti ini. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Ini adalah yang primer. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Kemudian untuk sekunder biasanya nanti hanya ada 2 seperti ini, sekunder. Ya, berarti yang sekunder ada 2. Untuk tersier biasanya hanya ada 1 seperti ini. Ya, berarti tersiernya ada 1. Sedangkan kuartenernya itu tanpa H. Tanpa H seperti ini. Berarti kuartenernya sama dengan 1. Seperti itu. Ya, paham ya sampai sini? Kemudian kita lanjut untuk yang kedua. Diberikan sebuah senyawa hidrokarbon, peserta didik mampu menuliskan nama senyawa alkana dari senyawa tersebut. Nah, misalnya nanti kita berikan satu struktur, contohnya seperti CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalian harus mampu menentukan nama dari ini. Ya, bagaimana caranya? Itu sudah jelas ya. Yang pertama itu tentukan rantai terpanjang. Kemudian tentukan cabang. Seperti yang sudah kita pelajari. Silahkan dicek lagi catatannya. Rantai terpanjangnya adalah yang ini. Ya, C-nya ada 4. Tuh, kemudian di sini ada cabang. Ya, cabang misalnya ini cabang namanya cabang metil ya. Nomor dari kanan ke kiri ya, karena cabangnya lebih dekat ke sebelah kanan ketimbang sebelah kiri ya. Jadi penomoran dari cabang yang paling dekat. Jadi sini 1, 2, 3, 4 ya. Maka namanya menjadi 2 metil. Kalau C-nya 4 namanya butana. Ya, contoh lain misalnya CH3, C, CH3, CH3, CH3 seperti itu. Nah, kita tentukan rantai utamanya itu adalah seperti ini ya, ada 3. Penomorannya bisa dari kiri sama bisa dari kanan karena sama ya. Jadi kita anggaplah dari sini.
cabangnya ada di nomor 2, sama-sama metil ya. Berarti kita sebut dia 2,2 dimetil karena metilnya ada 2. Kalau C-nya 3 namanya propana. Masih ingat ya? Kemudian untuk yang ketiga, diberikan sebuah struktur dari senyawa alkena, peserta didik mampu menentukan nama dari senyawa alkena ya. Ini alkena. Alkena. Beri contoh misalnya CH2, C, CH3, CH2, CH3 ya. Nih contoh sederhana. Nanti silakan pertama tentukan dulu rantai utamanya yang menyangkut ya, yang ada rantai rangkapnya ya. Ini nanti menjadi rantai utama. Penomoran dari yang rangkap terdekat berarti 1, 2, 3, 4. Cabangnya ada metil. Di nomor 2 berarti 2 metil. Rangkapnya ada di nomor 1. Kemudian C-nya ada 4 berarti butena karena dia alkena seperti itu. Contoh lain kita berikan CH3, CH, 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 CH3, H3 seperti ini ya. Nah, sama caranya tentukan rantai utamanya adalah rantai terpanjang. Kemudian nomor dari ikatan rangkap terdekat berarti dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang cabang ada di nomor berapa? Cabang ada nomor 4 namanya metil ya. Ini namanya nanti 4 metil. Kemudian rangkapnya di nomor 2. Kemudian kalau 5 itu pentena. Nah, seperti ini ya. Baik, kita lanjut. Diberikan sebuah gambar struktur senyawa hidrokarbon, jadi mampu menemukan nama senyawa tersebut ya, nama senyawa alkena seperti itu. Nah, nanti ada bentuk yang seperti ini ya. Jika diberikan misalnya C5H10 misalnya, kemudian C3H8, kemudian dia ya, kemudian dia diberikan misalnya ada C4H10 seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa menentukan nama dari sini ya, nama-namanya. Misalnya C5H10 ini apa? C5H10 ini kan nanti ini kita harus pahami lagi rumus dari alkena dan alkena ya. Yang alkena Cn A2N tambah 2, alkena Cn A2N, sedangkan alkena Cn A2N kurang 2 seperti itu. Nah, kalau ini C510 berarti C-nya 5, H karena dia 10 berarti 5 kali 2 seperti itu kan. Ini memenuhi kaidah Cn H2N berarti dia alkena. Alkena kalau C-nya 5 namanya pentena. C3H8 nanti memenuhi kaidah alkana berarti namanya menjadi propana. C4H10 ini memenuhi kaidah alkana ya. C4 H4 kali 2 tambah 2 seperti itu ya. Berarti nanti ini namanya butana. Atau mungkin nanti ada C8 H C6 H10 seperti itu ya. 12 kurang 2. Berarti ini kan memenuhi kaidah alkuna ya. Berarti namanya menjadi nanti 6 heksuna. Ya. Kemudian di nomor 5 diberikan sebuah reaksi alkana, peserta didik mampu menentukan reaksi dari golongan
substitusi, eliminasi, atau pembakaran. Nah, kalau ada reaksi nanti, contoh untuk reaksi substitusi itu reaksi penggantian. Contohnya misalnya CH3, CH2, CH3 ya, ditambah HCl. Apa yang diganti? Yang diganti adalah satu atom H yang di sini, ya, satu atom H diganti dengan unsur selain H, gitu ya. Berarti nanti diganti sama Cl, ini kan ada Cl, makanya dia menjadi CH3, CH2, CH2, Cl, karena satu H yang di 3 tadi diambil diganti dengan Cl, maka H yang keluar tadi akan bersatu dengan si H di sini, jadi H2. Ini adalah reaksi substitusi. Sedangkan reaksi eliminasi ini reaksi pemutusan. Apa itu reaksi pemutusan? Reaksi pemutusan adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi pemutusan ikatan tunggal, ya. Pemutusan hidrokarbon, ya. Pemutusan hidrogen yang berdekatan, yang dekat itu. Contoh misalnya kita ambil CH3, kemudian CH2, kemudian juga CH3, ya. Ini hasilnya nanti, ini kan seolah-olah kalau kita masih ingat kan seperti ini. Ya. Ini kan. Nah, dua atom hidrogennya dilepas yang berdekatannya antara C ini dengan C ini, misalnya ini dengan ini, atau ini dengan ini boleh. Tapi nggak boleh antara ini dengan ini karena masih dalam satu C, harus dua C yang berdekatan seperti itu. Maka putus, hilang H2-nya, gitu ya. Maka dia jadi CH2. Nah, karena bisa putus sini satu, maka mereka membentuk ikatan rangkap, ya. CH2 jadi CH, kemudian ini CH3. H2 yang lepas di sini bergabung menjadi H2 seperti itu. Dan ada nama reaksi pembakaran. Pembakaran ini simpel, ya, sudah sering kita kerjain. CXHY tambah O2 menghasilkan O2 tambah H2O, gitu ya. Ini untuk pembakaran yang sempurna. Kalau tidak sempurna, maka CXHY tambah O2 menghasilkan CO tambah H2O. Ini tidak sempurna. Apa bedanya? Yang bedanya adalah kalau sempurna dia menghasilkan CO2, kalau tidak sempurna dia menghasilkan CO, atau disebut juga dengan karbon monoksida. Nah, untuk yang keenam, diberikan sebuah rumus molekul alkana beserta tidak mampu menentukan senyawa yang seisomer dengan senyawa. Nah, misalnya nanti diberikan, ya, isomer. Misalnya rumus yang diberikan akan diberikan sebuah rumus molekul. Nah, nanti diberikan sebuah rumus molekul alkana, ya. Ini alkana. Contoh misalnya C4H8. Nah, C4H8 ini apa yang seisomer dengan dia, gitu ya. Kalau kita cek isomernya kan ini diawali dengan CH3, CH2, CH2, CH3 kan, ini namanya N-butana. Apa isomernya? Isomernya bisa jadi ini kita putus, ya, tuh, ya. Kemudian ini CH3, ini jadi CH3, ya. Nah, yang ini kita putus, ya, kita putus, kita jadikan cabang di sini. Namanya berubah jadi 2 metil propana. Jadi yang seisomer dengan C4H8 ini adalah C4H8 kan N-butana. Yang seisomer dengan dia adalah 2 metil propana. Ada nggak selain ini? Nggak ada, sudah habis. Di bawah C4 nggak punya isomer. C3, ya, propana, etana, propana itu nggak punya isomer, nggak punya yang sejenis. Jadi mungkin kita akan cek yang di atasnya ada C5H12 seperti itu. Ini kan yang pertama ada CH3, ya, CH2, 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 CH3, ya. Ini namanya N tanah. Kemudian kita putus satu, kita jadikan cabang jadi CH3, CH2,
CH 3 ini jadi cabang H3. Jadi namanya berubah menjadi 2 metil butana. Kemudian ini kita jadikan cabang lagi ya, cabang baru. Kita putus lagi, ini bisa berubah menjadi CH3 3. Ini namanya menjadi 2,2 dimetil propana. Ya. Jadi untuk si C5H12 si N-pentana punya isomer yaitu 2 metil butana dan juga 2,2 dimetil propana seperti itu. Ya. Jadi nanti mungkin di soal diberikan rumus seperti ini ya. Nanti C6H14 seperti itu atau C7H18 gitu ya. Atau malah mungkin antara itu ya, seperti itu. Silakan dicek sendiri isomernya apa saja. Kemudian yang ketujuh, diberikan deskripsi tentang fungsi dari fraksi minyak bumi. Nah, ini sudah pernah kita pelajari. Silahkan cek PPT fraksi minyak bumi ya. Fraksi minyak bumi di GCR ya. Ini sudah pernah kita bahas. Silahkan dicek. Misalnya nanti kita beri aspal jalan misalnya. Aspal jalan itu fraksi yang mana? Itu fraksi yang bitumen misalnya. Ya, tahu misalnya kita kasih nanti lilin misalnya, nanti ada parafin gitu ya. Kemudian LPG itu nanti ada yang botol gas LPG gitu ya kan. Kemudian ada bensin ya, bahan bakar seperti itu, ini jadi bahan bakar ya, dan seterusnya. Ini silakan cek di GCR ya, ada PPT di GCR, ini sudah pernah kita bahas ya. Kita pelajari lagi. Nah, kemudian nomor 8 ini diberikan deskripsi tentang bahan bakar yang memiliki nilai oktan. Nah, nilai oktan nanti diberikan data tentang nilai oktan. Contoh ada premium misalnya. Premium punya nilai oktan itu 88. Berapa iso oktan sama N-heptannya gitu kan. Ini oktan ya, berarti ada iso oktan sama N-heptan gitu ya. Ingat N-heptan sama iso oktan seperti itu ya. Nah, karena dia 88 dan dia oktan, maka oktannya 88, sisanya N-heptan seperti itu. Jadi 88% iso-oktan, 12% N-heptana. Kalau dia misalnya nanti pertama turbo misalnya, dia 98, maka dia terdiri dari 98 iso-oktan dan 2 N-heptan seperti itu. Untuk nilai-nilai oktan misalnya ada pertalite ya. Pertalite mungkin di 90, silahkan dicek sendiri ya. Atau misalnya nanti ada apa lagi ya, Texlite ya, Texlite di mungkin 93, kemudian ada apa lagi ya, dan seterusnya lah gitu, silahkan cek sendiri ya berapa. Dan nomor 9, diberikan sebuah unsur peserta didik mampu memprediksi kestabilan unsur tersebut. Nah, ini contoh nanti diberikan sebuah unsur ya, diberikan sebuah unsur yang dicek apakah dia melepas atau menerima gitu ya. Contoh misalnya kita beri 17 Cl, maka ini konfigurasi dulu 287. Secara kestabilan dia akan melepas. Kok melepas? Melepas ya. Dia akan menerima 1 elektron. Karena dia menerima 1 elektron, maka dia berubah menjadi ion Cl negatif. Atau lagi misalnya 8O misalnya 26, dia cenderung akan menerima
2 elektron gitu ya. Maka dia akan membentuk ion O2 negatif. Harus ingat yang seperti ini, kalau dia valensinya lebih kecil dari 4 sama dengan 4 dan lebih besar dari 4. Kalau lebih kecil dari 4 dia maka dia akan melepas. Kalau lebih besar dari 4 dia akan menerima. Ya, menerima elektron ya. Kalau dia sama 4 tergantung unsurnya ya. Cewek si Gia ini akan melepas, sedangkan SNPB dia akan menerima, melepas ya. Cewek si Gia dia akan menerima, kemudian SNPB dia akan melepas. Seperti itu, tergantung unsur. Kalau ya elektrovalensinya sama dengan 4. Contoh misalnya yang melepas ya, contohnya misalnya 19K misalnya, ini kan 2881. Nah, satu ini akan dilepaskan satu elektron, maka si K akan berubah jadi ion positif seperti ini ya. Jadi nanti ketika diberikan sebuah unsur, jawabannya adalah oh ternyata unsur itu menerima berapa elektron kemudian berubah jadi ion apa. Jadi cek yang di sini, dia menerima kemudian berubah jadi ion apa, dia melepas kemudian berubah jadi ion apa gitu. Nah sama ya, nomor 10 juga sama ya. Nanti kestabilan atom ya, kemudian kenapa melakukan ikatan kimia itu untuk stabil ya, stabilnya itu seperti apa ya, stabilnya itu seperti apa gitu maksudnya ya, seperti apa ya. Misalnya tadi Cl ini stabilnya membentuk Cl negatif, O ini membentuk O2 negatif, K ini membentuk K positif. Atau misalnya kita kasih contoh lagi 20Ca ya, 2882 ini lepas 2 elektron, maka untuk dia stabil membentuk ion 2 positif seperti ini. Lanjut nomor 11. Diberikan beberapa unsur logam dan non-logam serta jadi mampu memprediksi ikatan logam. Nah, ini ikatan, nah ini membentuk ikatan ya. Ikatan apa? Antara logam dan non-logam itu ikatan apa? Antara dia, maka namanya ikatannya namanya ikatan ion seperti itu ya. Antara logam dan non-logam ya. Contoh nanti diberikan unsur Mg dan Cl contoh ya. Mg ini kan 12, Cl 17 ya, sehingga konfigurasinya ini 282, ini 287, ini butuh 1, ini lepas 2 ya, karena dia butuh 1 lepas 2, maka si Cl harus jadi 2 seperti itu ya, biar sama ya, makanya kali 2, maka jadinya nanti si Mg tambah ada si Cl nya ada 2 gitu ya, maka menjadi Mg Cl2 gitu ya. Itu nanti tinggal cek lagi, misalnya ada Ca dan O, misalnya Ca kan 2882 karena dia 20, ini 26, ini 8 jadi 26, ini butuh 2, ini lepas, ini butuh 2, ini lepas 2, udah sama ya, maka dia sama-sama Ca ditambah O nanti menjadi Ca dan O seperti itu. Kemudian diberikan sebuah senyawa ikatan kovalen, jadi mampu menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, misalnya ada senyawa kovalen itu berarti non logam dan non logam gitu ya. Contoh non logam dan non logam itu misalnya A dan Cl gitu ya. Bentuk struktur Lewisnya ya tinggal H bertemu dengan Cl, ini namanya struktur Lewis. Atau misalnya ada H dan O gitu ya. H ini 1, O ini kan 26 ya.
ini butuh 2, ini butuh 1. Jadi ininya harus ada 2 ya. Berarti O ditambah 2H kan seperti itu. Ini akan membentuk ikatan H, dan O kan seperti itu. Jadi si O-nya punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si H-nya butuh 1. Seperti itu. Nah, akan membentuk struktur Lewis seperti ini. Jadi struktur Lewisnya akan bentuk seperti ini. Gitu. Misalnya nanti silakan cek yang lain ya. Misalnya ada kayak CL, CL macam gini aja gitu ya. Yang CH4 misalnya, CH4 itu kan nanti struktur Lewisnya jadi seperti ini. Ya. Atau cek lagi yang lainnya. Nah, ini mungkin ada CO2 gitu ya, atau CCl4 gitu ya, atau lagi ya, HBr mungkin ya, atau NO2 dan seterusnya ya. Silakan dicek struktur Lewisnya sendiri. Nomor 13, diberikan contoh senyawa ikatan kimia jadi mampu menentukan senyawa polar dan non-polar. Nah, ini silakan nanti dicek bagaimana cara menentukan senyawa polar dan non-polar ya. Karena kita sudah kasih tahu kalau dia lebih dari 2 unsur, kalau dia lebih dari 2 unsur ya, lebih dari 2 unsur, dia harus punya ini namanya pasangan elektron bebas ya. Ini tidak punya ya. Kemudian memiliki perbedaan kalau dia yang sama, dia harus yang sama dengan 2 unsur dulu. Nah, yang pertama dia memiliki perbedaan elektronegatifan. Kalau yang sama dengan 2 unsur ya gampang, ini mah pasti unsurnya sama ya, seperti I2, O2, H2 gitu ya. Ini perbedaan elektronegatifnya besar gitu ya. Kemudian juga dia memiliki momen dipol seperti HCl, HBr, AI, AF gitu ya. Kalau ini yang sama gitu ya. Kalau ini tidak memiliki momen dipol ya. Dipol. Dan apalagi kalau dia polar, non polar, unsurnya lebih dari 2, berarti ini memiliki pasangan elektron bebas. Ini tidak punya pasangan elektron bebas ya. Kemudian juga ini asimetris, sedangkan ini simetris biasanya ya. Silakan dicek sendiri unsur-unsurnya apa ya. Misalnya seperti kalau polar itu misalnya H2O, ini polar. Polar misalnya CH4, tempatnya CO2, dan ini banyak lagi ya, dan seterusnya. Silakan dicek sendiri ya. Untuk unsur-unsurnya pastikan cek ulang soal-soal yang sudah pernah saya berikan. Biasanya unsur-unsur yang saya pakai adalah unsur-unsur yang sudah pernah saya keluarkan seperti itu. Jadi silakan dicek. Nomor 14, diberikan sebuah gambar ikatan koordinasi serta mampu mengetahui ikatan yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Nah, itu ikatan kovalen koordinasi ya.
Contohnya misalnya ada SO2 gitu ya, atau SO3 gitu ya. SO3 itu kan kalau kita bentuk gambar ikatannya ada S, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian O di sini ada O di sini juga ada O, di sini ada O gitu ya. Dan O itu kan punya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ketika dia berikatan kan seperti ini ya, ini sudah 6 seperti itu. Dan ini juga sudah 6. Maka yang lainnya membentuk ikatan koordinasi. Ya, maka nanti misalnya ditunjukkan ini A, ini B, ini C. Yang mana yang koordinasi? Maka yang A ini disebut dengan ikatan kovalen. Yang ini baru koordinasi. Ini juga baru koordinasi. Silahkan di sendiri ya, silahkan tentukan sendiri. Lanjut, nomor 15, diberikan sebuah deskripsi terkait sifat ikatan logam. Nah, ini sifat ikatan logam ya. Ingat, ikatan logam itu ada 4 ya sifatnya. Pertama mengkilap, kemudian menghantar listrik, menghantar panas, lagi mudah ditempa. Silakan dicek ya. Kalau mengkilap nanti dia itu ya, mungkin dikasih deskripsi elektron ya, kita tahunya elektron ini menerima energi cahaya lalu tereksitasi ke kulit yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian dia kembali lagi, kemudian melepaskan energi cahaya ya. Nah, dia mengkilap gitu ya. Kalau menghantarkan listrik kita sudah pernah bahas, misalnya dia kan listrik itu adalah elektron yang bergerak. Ya, misalnya ada sebuah lempeng, ini ada elektron-elektron ya. Karena dia terdiri dari lautan elektron kan. Maka ketika masuk listrik dia akan bergerak seperti itu ya. Kemudian juga untuk mengantar panas ya, ketika dia letakkan panas di sini karena dia lautan elektron, maka panas di sini akan menyebar ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya sampai ke ujung. Kalau mudah ditempa itu karena dia lautan elektron tadi ya, elektron gaya elektrostatisnya kuat gitu ya, kuat sehingga dia tidak mudah putus, tidak mudah patah seperti itu. Jadi mengkilap itu terjadinya peristiwa eksitasi mengantar listrik itu karena adanya lautan elektron yang terus bergerak ya, mengantarkan listrik karena listrik adalah elektron yang bergerak. Panas juga sama ya, karena dia adalah elektron. Kemudian mudah ditempa itu karena gaya elektrostatisnya kuat sehingga elektron saling berikatan seperti itu, karena dia kan muter gini nanti. Kalau dia muter gitu ya. Kalau dia muter jadi dia kuat seperti itu. Kemudian nomor 16 ya. Diberikan senyawa, peserta didik mampu menentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas. Nah, ini yang kemarin ya. Misalnya H2O gitu ya. Kita harus tentukan namanya BK ya, bilangan koordinasi, yaitu elektron valensi atom pusat dikurang dengan jumlahnya dibagi dengan 2 ya.
dibagi dengan jumlah penyumbang ya, berapa banyak yang disumbang, kemudian dibagi 2. Nah, contoh ini kan elektron, ini kan atom pusatnya, dia punya elektron valensi 6 ya, maka BK-nya itu 6 dikurang, kalau O yang disumbang itu adalah 0 ya, 0. Jadi penyumbang itu kalau dia hidrogen itu 1, O dan S itu 0, kemudian ada lagi dia seperti F, Cl, BRI dia 1 ya, berarti kalau 0 bagi 2 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Ini namanya BK. Maka kita tentukan namanya pasangan elektron ikatan itu adalah X ya. Maka X sama dengan jumlah atom kurang 1. Jumlah atomnya berapa? 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka pasangan elektron ikatannya 2. Pasangan elektron bebas itu adalah E ya. Maka itu adalah BK dikurang X ya. BK kita 3, X-nya 2. Maka pasangan elektron bebasnya ada 1. Maka nanti diberikan senyawa, contoh senyawanya tadi adalah 2O ya. Maka kita tentukan pasangan elektron ikatannya sama pasangan elektron bebasnya dengan rumus BK ya. BK kemudian pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas. Kalau dia nanti pasangan elektron ikatannya 1, pasangan elektron bebasnya ada 2 gitu ya. Kemudian yang nomor 17, diberikan sebuah senyawa peserta didik mampu memprediksi bentuk molekul dari senyawa tersebut. Nah, ini sama ya. Contoh kita pakai H2O tadi. Ya. Ini penyumbangnya kita perbaiki di sini. Ini penyumbang. Kalau ada hidrogen dia 1, kalau dia O dan S dia 0, kalau dia F, Cl, Br dan I dia 1. Nah, dari kondisi ini kita tahu bahwa O yang menjadi atom pusat gitu ya. Maka kita cari ulang biar ingat dengan rumus BK sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang dengan jumlah penyumbang ya, bagi 2 gitu ya. Elektron valensi O adalah 6 dikurang 0/2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3 kan. Maka kita cari pasangan elektron ikatannya adalah X, maka X sama dengan jumlah atom kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian pasangan elektron bebasnya juga sama, E sama dengan BK dikurang X. BK-nya ini tadi. Ya, ini BK 3. 3 kurang 1, 3 kurang 2 karena X-nya 2 ya. Maka dia 1. Maka E-nya 1, X-nya 2, maka memenuhi formula AX2 E gitu. Inilah formula AX2E. Kalau kita lihat di tabel, dia nanti membentuk bentuk V ya kalau H2O. Silakan nanti di rumah ulang lagi ya. Misalnya ada CH4 gitu ya, ada CO2, ada CCl4 gitu ya, dan seterusnya. Silakan lihat saja di soal-soal kita yang pernah kita kerjakan, itu nggak jauh-jauh nanti senyawanya seperti itu ya. Kemudian nomor 18 kita masuk ke stoichiometry ya. Diberikan massa atom relatif, jadi mampu menentukan massa molekul relatif dari sebuah senyawa di data massa atom. Contoh ya, sederhana aja, misalnya ada unsur CO2. Nah, diberikan data massa atom relatif, maka diberikan data ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 6. Maka ditentukan massa molekul relatifnya. Maka MrCO2 ini kan sama dengan 1 kali ARC. Kenapa 1? Karena C-nya ada 1 ditambah 2 kali ARO. Kenapa 2? Karena O-nya ada 2. Maka 1 kali 12 karena ARC 12 ditambah 2 kali ARO karena ARO adalah 6. Maka 12 ditambah 2 kali 6, 12. 12 tambah 12 sama dengan 44. Seperti itu. Ini adalah massa molekul relatifnya. Tuh, ya. Kemudian di nomor 19 diberikan data jumlah molekul relatif. Peserta didik mampu menentukan massa atom relatif. Contoh nanti diberikan misalnya A
OH 3 kali contohnya. OH 3 kali. Ini sama dengan 60 gitu kan. ARO 16 sedangkan H adalah 1. Ditanya adalah berapa AF-nya si A, berapa gitu ya. Maka tulis saja gitu kan. AOH 3 kali itu sama dengan 1 kali ARA gitu kan. Tambah 3 kali ARO ditambah 3 kali ARH. Yang ini berapa? Sudah tahu 60. Yang ini tinggal ARA kan kali 1 tambah ya kan ARO 16 kali 3 itu 16 kali 3 48 ya. 48 ditambah 3 gitu ya, tambah 3. Maka 60 sama dengan, karena ini 1 ya, 3. 48 tambah 3 kan gitu, ini AR. 48 tambah 3 51 ya, berarti 60 sama dengan ARA tambah 60 sorry 51. Maka ARA sama dengan 60 dikurang 51 sama dengan 9. Maka ARA itu ada 9. Ya. Jadi 3 dari mana? Ini 3 kali 1 ya ARA. Ini 3 kali 16 dapat 48 ya. 48 tambah 3 51 ya. 51. Ini pindah ke ruas ini ya. Jadi 60 ya. Jadi 60 dikurang 51 dapatnya 9. Ya. Kita lanjut. Diberikan data senyawa beserta massa atom relatif dari unsur. Diberikan juga data massa. Jadi mampu menghitung mol. Ini menghitung mol ya. Jadi ada senyawa, ada massa atom relatif, disuruh ngitung mol gitu ya. Contoh kita pakai yang di atas saja. Contohnya misalnya tadi 22 gram O2 ya. Kasih data C12 dan O sama dengan 16 gitu ya. Kemudian oke. 16 ya. Ini 32 ya. Nah, berarti MR-nya di CO ini kan 1 kali ARC kan tambah 2 kali ARO gitu ya. Jadi 1 kali 12 tambah 2 kali 16 gitu ya. Sama dengan 12 tambah 32 sama dengan 24 gitu ya. Nah, diketahui ada 22 gram. Yang ditanya apa? Mol. Mol adalah gram dibagi dengan MR. Gramnya berapa? 22, MR-nya 44. Nih kita sudah cari ya. 44. 22 bagi 44 ini kan sama dengan 1 dibagi 2 ya. Sama dengan 0,5 mol. Ya. Kemudian diberikan data senyawa beserta massa atom relatif dari masing-masing gitu ya. Kemudian disuruh diberikan juga data volume. Jadi diberikan massa atom relatif, diberikan juga data volume. Suruh nyari jumlah partikel. Oke. Masih ingat ya. Jadi kita ambil yang mol kanan itu jumlah partikel itu mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu dapat partikel nanti. Kemudian ada dari volume ke atas itu adalah volume dibagi 22,4. Contoh kita ambil soal 22,4 itu deh. Contoh misalnya 2,24 liter CO2 contohnya ya.
dengan kondisi dia STP ya. Nanti pakai ini seperti itu. Kemudian ARC itu 12, ARO itu 16. Ditanya partikelnya gitu. Partikelnya berapa jumlah partikel ya? Nah, dari 22 ini liter berarti dia adalah volume. Berarti volume ada di bawah sini. Kita cari mol dulu. Berarti volume dibagi dengan 22,4 berarti molnya itu 2,24 dibagi 22,4. Ini kan sama dengan 224 dibagi 2240 ya. Ini habis jadi 1/10. Seperti itu. 1 bagi 10 nanti dapatnya sekitar 0,2 mol ya. Dapatlah dia 0,2 mol di sini. Kita cari partikel, maka partikel itu 0,2 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, tinggal dikali aja ya. Ini dapatnya 4 0 12 ya, 3 di belakang koma jadi sini kali 10 pangkat 23 partikel, kira-kira begitu ya. Jadi dicari dulu molnya ya. Di mol itu gram per mr tadi. Mol itu ya di atas masih ada gram per mr, maka ini volume ya, berarti volume dibagi 22,4 nya, volume dibagi 22,4. Apalah dia ini matematika dasar ya, silahkan dicek sendiri, baru tinggal dikali seperti itu. Itu nomor 21. Lanjut nomor 22, diberikan data massa dari sebuah senyawa ya. Kemudian diberikan juga data volume. Kita disuruh menentukan MR gitu ya. Berarti ada data massa. Contoh misalnya ada 20 gram senyawa misalnya NaOH gitu ya. Kemudian ada volumenya misalnya 2,24 seperti tadi ya, 2,24 liter. Kemudian kita disuruh nyari berapa MR dari si NaOH gitu ya. Atau jangan NaOH deh. Kan nanti bisa dicari ya kan. Nanti soalnya mungkin dia tulisannya bukan NaOH kali. Ya, tulisannya mungkin senyawa AB gitu ya. Berapa MR si AB ini? Maka kita harus ke formula yang ini tadi, yang di bawah tadi. Nah, ini. Ya, ada formula, kita harus di sini mol ke gram ke volume gitu ya. Jadi volume ke atas itu 22, volume dibagi 22,4 dari gram ke mol. Nanti mol itu sama dengan gram dibagi mr. Kita cari dulu molnya. Berarti molnya 2,24 dibagi 22,4. Ini kan nanti dapatnya 0,2 mol gitu ya. Kemudian ke gram berarti tinggal kita cari mr karena gramnya sudah ada. Maka mr sama dengan gram dibagi dengan mol. Gramnya 20 dibagi 0,2. Ini kan sama dengan 200 dibagi 2 ya. Ini habis jadi tinggal 100. Nah, masanya jadi 100. Jadi MR-nya ini nanti jadi 100 ya. Jadi pertama sekali dari kondisi yang ini kita harus cari mol dulu ya. Tadi mol volumenya berapa? 22,4 dibagi 22,4. Jadi 2,24 dibagi 22,4 dapat 0,2 mol. Dapatlah molnya kan? Molnya tadi 0,2. Baru kita cari si MR pakai rumus gram per mol. Gramnya berapa? Dapat 20 gram kan? Ini 20. Molnya berapa? 0,2. Dapatlah dia 100. Dan nomor 23. Diberikan data massa dari sebuah senyawa. Kemudian data jumlah partikel.
Kemudian ditanya adalah volume dalam STP ya. Jadi diberikan data sebuah senyawa. Contoh senyawanya kita ambil aja CO2 ya. Jumlah diberikan data massa CO2 misalnya dia 22 gram. Ya, ini kan tadi kita sudah cari MR-nya itu 44 ya. Kemudian juga berikan data jumlah partikel. Misalnya jumlah partikelnya itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel contoh ya. Nah, kita mampu menghitung mol dalam STP ya, volume ya. Sama seperti ini dari gram ke volume ya. Maka cari dulu molnya. Cari mol gampang ya. Nih. Sebenarnya pakai data ini sama aja. Tinggal cari aja 22 cari mol. Itu adalah gram dibagi dengan MR, berarti dia nanti gramnya 22 dibagi dengan 24 atau 1/2 atau 0,5 mol gitu ya. Jadi volumenya tinggal 0,5 dikali 22,4 seperti itu. Berapa nih? 20, 2, 10, 11, 12, 1, 10, 11 seperti itu ya. Dan 2 di belakang koma. Berarti nanti 11,2 liter seperti itu. Ini untuk apa Ustadz? Nah, ini untuk kamu biar berpikir lebih seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Diberikan data tekanan, suhu, dan data volume. Ini non STP ya, ingat non STP. Peserta didik mampu menentukan mol. Contoh diberikan sebuah tekanannya P sama dengan 0,1 atm. Suhunya misalnya 27 derajat Celcius. Kemudian volumenya misalnya 2 liter. Ditanya apa? Tanya mol seperti itu ya. Kita pakai R-nya 0,08 saja. Maka N sama dengan APV dibagi R dan T. T-nya 27 tambah 27 3 sama dengan berapa? 300 ya. Maka P sama V 0,1 kali 2. Sedangkan R 0,08 kali 300. Ini sama dengan 0,2 dibagi. Ini habis ya. Bagi 24 seperti itu. Maka 0,2 dibagi 24 itu nanti mungkin dapatnya sekitar 0,08 dan seterusnya gitu ya. 0,3. Nanti angkanya mudah-mudah kok seperti itu. Riuh ini kan karena spontan aja buatnya. Jadi nanti silakan dicek sendiri. Oke, rumus yang ini ya. Yang ini nomor 24. Dan nomor 25 diberikan massa ya, diberikan massa sebuah nyawa. Contoh ya, misalnya massa O2 mungkin ya. O2 itu 11 kali 2 berarti 32 gram O2 gitu ya. Kemudian ARO itu kan 16, berarti MR-nya 16 kali 2 sama dengan 32 ya. Kemudian diberikan data massa tekanan. Tekanannya misalnya 0,2 atm serta volume. Anggaplah volumenya ini adalah 16 liter gitu ya. 16 liter. Berarti dia mampu mengetahui suhu T ya, sama seperti ini. Berarti kita pakai yang R-nya misalnya kita pakai 0,08 saja misalnya. Berarti T tergantung yang ini nanti tergantung soal ya. Nanti saya beritahu di situ dia dipakai 0,08 atau 0,082 gitu ya. Kita cari T. T-nya berarti PV sama dengan R kali N. P-nya 0,2 kali 16 dibagi R-nya 0,08 dikali. Nah, ini N-nya
Ya, N-nya harus dicari dulu ya. Berarti ini 32 dibagi 32 karena dia mol kan. Gram dibagi mr sama dengan 1 mol. Berarti ini sama dengan 1. Ya, berarti ini 16 kali 2 ini sama dengan 3,2 dibagi 0,08. Ini sama dengan 32 dibagi 0,8 atau 320 dibagi 8. Ini kan habis ya, sama 4 seperti itu. Ini 1. 4 kali 8 kan 32. Jadi dapatnya T-nya sama dengan 40 Kelvin-nya. Ingat, satunya adalah Kelvin. Seperti itu. Ya. Jadi pertama cari dulu molnya tadi ya, ini gram sama mr ya. Berarti mol sama dengan gram dibagi mr sama dengan 32 bagi 32 sama dengan 1 mol. Maka masukkan ke rumus yang ini gitu ya. V-nya udah ada 0,2, V-nya 16, berarti 0,2 kali 16 gitu ya. Ini kan 3,2 nanti hasilnya. R-nya pakai ini dikali N, N-nya yang ini ya, mol, N itu mol, berarti 0,08 kali 1. Jadi 3,2 dibagi 0,08 gitu ya. 2 dibagi 0,08 itu dapatnya 40. Ya, di sini mungkin kita lanjut sedikit lagi. Diberikan rumus molekul dari senyawa hidrokarbon, jadi diminta untuk membuat isomer. Nah, ini membuat isomer. Tadi udah kita bahas di atasnya membuat isomer. Akan dipelajari ya. Seperti itu. Isomer dari aja misalnya C4H, H10, C5H12, C6H12, C7H18, H16 gitu dan seterusnya. Kemudian diberikan beberapa senyawa kovalen, jadi mampu memprediksi. Nah, ini udah juga kita bahas tadi di atas ya, cek aja yang mana yang polar dan non polar. Kemudian beri alasan. Kita coba contoh H2O. Ini polar. Kenapa? Memiliki pasangan elektron bebas. O2. Ini apa? Non polar. Kenapa? Unsur atomik gitu ya. Unsur senyawa atomik gitu ya. Jadi dia memang non polar seperti itu. Kemudian diberikan sebuah senyawa bisa mampu memprediksi bentuk molekul. Ini bentuk molekul lagi. Contoh kita ambil CH4 gitu ya. Contoh ya. Itu kan tinggal kita cari BK ya. Ini kan atom pusat nih ya, atom pusat. Maka BK sama dengan elektrovalensi atom pusat dikali jumlah penyumbang dibagi dengan 2. Jumlah penyumbang siapa yang nyumbang? Kalau ini atom pusat, maka ini yang nyumbang kan? H nyumbang berapa? H itu nyumbang 1. Maka elektron valensinya berapa? Ini kan 6 ya, berarti 2, 4 gitu ya. Elektron valensinya 4 kali 1 bagi 2. 4 bagi 2 itu 2. Seperti itu. Maka cari pasangan elektron ikatannya atau X. X sama dengan jumlah atom kurang 1. Maka jumlah atomnya kan 5 kurang 1, maka dia 4. Gitu. Lalu pasangan elektron bebasnya, dia adalah E. E itu adalah BK dikurang ya, 4 BK dikurang X, BK-nya 2. Jumlah penyumbangnya ada berapa nih? Ada 4 rupanya ya. N ya, jumlah penyumbang dikali berapa disumbang, berarti ini kali 4 ya. 4 kali 4 16 bagi 2 ya. 4 tambah 4 ya, sorry. Tambah 4
4 tambah 4 bagi 2 itu 8 bagi 2 sama dengan 4 seperti itu ya. Berarti BK nya 4 kurang 4. Oke, kita ulang deh ya. Jadi elektron valensi atom pusatnya ini kan 2 4, jadi dia 4 dikali penyumbangnya adalah H4. Ada berapa H4-nya? Ada 4. Berapa banyak yang disumbang? 1 bagi 2 ya. Berarti 4, sorry ini ditambah ya. Tambah 4 tambah 1 4 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ya. Kemudian elektron ikatannya dari X sama dengan jumlah atom kurang 1. Berarti ini 5 kurang 1 sama dengan 4. Sedangkan elektron bebasnya itu adalah E ya. Berarti E itu sama dengan BK dikurang X. BK-nya 4, X-nya 4 sama dengan 0. Maka dia memenuhi AX4 ya. AX4 ini nanti namanya adalah tetra. Seperti itu. Ya. Jadi silakan dicek soal-soal yang pernah saya berikan. Ya. Cek aja. Itu semua senyawanya sudah pernah saya berikan. Nah, lanjut. Nomor 4 ya, diberikan data massa dari sebuah senyawa. Peserta didik mampu menghitung jumlah partikel dan volume. Berarti ini gampang ya. Tadi ini sebenarnya contoh 20 gram NaOH ya. NaOH itu punya MR 40. Berarti ya nanti cari sendiri ya. ARNA itu 32, ARO itu 16, ARH itu 1 ya. Sorry 23. Nanti 23 tambah 16 tambah 1 ini sama dengan 10 ya. Kemudian ditanya jumlah partikel ya. Partikel sama jumlah volume. Itu sama seperti tadi ya, cari mol dulu. Kilogram dibagi mr sama dengan 20 per 40 sama dengan 0,5 mol gitu ya. Jadi baru cari partikel 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kan sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Kemudian volumenya 0,2 dikali 22, 0,5 dikali 22,4. Ini sama dengan 11,2 liter. Seperti itu. Lalu cari aja. Kemudian diberikan data P, T, V sama dengan menghitung mol. Nah, ini seperti tadi ya. Misalnya ada P, anggaplah 0,5 tm. Kemudian B-nya misalnya 0,4 liter ya. Kemudian T-nya kita anggaplah T-nya itu adalah 500 Kelvin ya, langsung saja. Kemudian R-nya kita pakai 0,08, ditanya N gitu ya. Maka N sama dengan PV bagi R per T gitu ya. P-nya 0,5 kali 0,4 dibagi 0,08 kali 500 gitu ya. Ini kan habis 5 kali 4 20 ya. 20 berarti ini kan 5 kali 10 pangkat minus 1 kali 4 kali 10 pangkat minus 1. Ini jadinya 8 kali 5 40 ya. 4 kali 5 20 bagi 2 berarti 0,2 bagi 4 seperti itu. 2. Ya, ini kan sama dengan 20 per ini sama dengan 2 dibagi 40 ya. Ini bagi 2 1 bagi 2 20. Jadi sama dengan 1/20 ya. Jadi 1 bagi 20 itu 0, 0,05 ya. 0,0,05. Jadi dia 0,05 mol gitu ya. Jadi pakai rumus seperti ini. Ini rumusnya. P-nya 0,05, V
V-nya 0,04, R-nya 0,08, C-nya 500 ya. 8 kali 500 itu kan 40 ya. Ini sama dengan seperti ini nanti 5 kali 4. Ini 0,2 bagi 4. Ini sama dengan 1/20 dibagi dapatlah 0,05 mol seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan singkat dari Ustadz. Silahkan nanti dicek-cek kembali. Kalau seandainya ada yang tidak paham, boleh dijapri. Nanti akan saya buatkan video ulang terkait penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.